Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vida Septi Anggraini, absen 12 dari kelas 12 IPS 3, akan menyampaikan sedikit tentang wirausaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian makanan khas daerah hewani dan sedikit penjelasannya. Makanan khas daerah hewani adalah makanan khas daerah yang bahan baku utamanya berasal dari hewan seperti ayam, telur, daging sapi, dan sejenisnya. Beberapa contoh makanan khas daerah hewani yang ada di Indonesia misalnya telur asin, dadih, dan rendang. Dan masih banyak lagi makanan khas daerah lainnya yang terbuat dari bahan hewani. Selanjutnya adalah makanan khas daerah yang berasal dari bahan nabati. Makanan khas daerah yang berasal dari bahan nabati adalah makanan daerah yang bahan baku utamanya berasal dari bahan nabati. Seperti contoh, berasal dari sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sejenisnya. Produk makanan nabati khas daerah jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Mungkin hampir seluruh daerah yang memiliki makanan khas berasal dari bahan nabati. Selanjutnya adalah perhitungan harga jual makanan khas daerah yang telah dimodifikasi. Yang pertama adalah pemilihan jenis usaha. Pada bagian ini harus diuraikan dengan jelas alasan memilih usaha yang ditetapkan. Kedua adalah nama perusahaan. Anda harus memberikan nama usaha yang dikembangkan. Jika Anda ingin bentuk usaha berbadan hukum, bisa dalam bentuk CV, firma, atau PT. Mari ambil contoh dalam pengembangan usaha ASEAN Bogor. Perusahaan ini diberi nama CV, Pangan Sukses Makmur, dengan pendiri perusahaan terdiri atas 3 orang. Selanjutnya adalah lokasi perusahaan. Lokasi usaha ditentukan di daerah yang dekat dengan bahan baku, tidak jauh dari lokasi rumah para pengelola, dan tidak terlalu jauh juga dari jangkauan pasaran yang akan dituju. Selanjutnya adalah perizinan usaha. Izin usaha yang disiapkan antara lain NPWP atau nomor pokok wajib pajak, jauh dari kantor. Selanjutnya, perizinan usaha. Izin usaha yang disiapkan antara lain NPWP atau nomor pokok wajib pajak dari kantor pajak, akte notaris dari notaris, SIUP, TDP, TDI dari Dinas Perindustrian Kota atau Kabupaten, dan izin PIRT dari Dinas Kesehatan Kota Kabupaten, serta pendaftaran merek pada Departemen Kehakiman. Sumber daya manusia. Dalam bagian ini harus dapat ditentukan jumlah SDM yang diperlukan. Selanjutnya adalah aspek produksi. Di bagian ini diuraikan semua aspek produksi secara detail, meliputi peralatan yang diperlukan, bahan baku, bahan kemasan, bahan tambahan, dan teknologi proses pengolahannya. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Diasumsikan dalam suatu kali proses produksi akan diproduksi 500 mangkok asinan, masing-masing berisi 240 gram asinan, buah, dan kuah. Perhitungan biaya produksi meliputi biaya investasi, biaya tetap, dan tidak tetap atau variabel. Untuk asinan disajikan berikut ini. Hal ini untuk menjadi bahan pembelajaran jika akan membuat perencanaan kewirausahaan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.